Halo Pak. Bentar ya, nanti aku telepon lagi, aku mau buka Zoom Pak dulu. Website jadi ratus kali karena yang promo lah. Ini enggak ya. Ini kan yang promo kopi ya. Salusin promo. Oke, selamat siang teman-teman semua yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk hadir, untuk masuk boleh ya di-share lagi link Zoom-nya ke timnya atau ke teman-temannya supaya bisa mengikuti kegiatan Zoom kita pada hari ini. Sambil menunggu, kita dengerin musik dulu ya. Dan anak udah nampak, 3 tahun. Umur 3 tahun. Senang satu. Mati saja. Apapun yang terjadi nikmati saja, enjoy. Jumlah kuning Zoom. Halo. Iku Pepsodent pesenanku iku gak promo ta? Double iku maksudnya double ya apa? 225 gram iku lho. Bagi insan betapa nikmatnya hidup puas keluas seindah lembah senja tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta
Bercinta, yeah, yeah. Nikmat bercinta. Será cachorro? Tirou graças a Deus. Nah, boleh. Masih cie lah. Bah cachorro. Lagi PKL Mbak Barakat, Mbak. Oke. Main di Surabaya kok teman. Batu. Mana boleh? Hah? Ini apa boleh? Minat, Mbak. Atau batu. Kos berarti. Aku nggak ada positif kalau bosan. Hah? Aku nggak ada positif. Ini. SR12 Care berdiri sejak 2015. Didirikan oleh Bapak Tony Firmansyah S. Farm dan dibantu oleh istrinya Ibu Astrianti Salam S. Farm dengan misi menghadirkan produk yang berkualitas asli buatan Indonesia. Seluruh produk SR12 diproduksi di pabrik milik sendiri, menjaga kontrol penuh atas setiap tahap proses produksi untuk memastikan kualitas terbaik. Setiap produk lahir dari inovasi dan riset yang mendalam dengan lebih dari 100 produk yang telah bersertifikasi halal dan terdaftar di BPOM, mulai dari perawatan kulit, make-up hingga kesehatan. Seluruhnya dirancang dan dikembangkan oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya. SR12 memiliki jaringan distribusi yang luas dengan mitra yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pengalaman kurang lebih 10 tahun di industri ini telah membentuk kami menjadi perusahaan yang terus tumbuh, berinovasi, maju dalam memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Bersama SR12 untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Lemes nggak mangan ini berarti. Kayak lorong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute dulu warahmatullahi mic-nya. wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang sudah join di Zoom training kita hari ini. Boleh yang sudah hadir di absen dulu namanya, domisilinya, dan kemitraan. Sambil menunggu teman-teman yang lain, jangan lupa juga untuk di-share link Zoom-nya ya. Silakan di-share ke timnya, ke teman-temannya. Karena hari ini kita akan membahas 12 jurus ampuh meningkatkan omset dan level bisnismu di SR12. Jadi sayang banget kalau sampai ketinggalan ya. Oke, sambil kita menunggu aku bacain dulu deh sudah absen. Ada Kak Nur Hasana dari Jakarta Utara. Halo Kakak. Videonya boleh di-share ke mitra nggak? Boleh. Nanti di-share ya. Siti Busro, Safitri. Oke. Makasih ngeliat kok. Lagi diam suara ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Umu Aila, agen dari Jati Asih. Halo. Oke. Oke. Izin peserta lain dibisukan dulu Min biar fokus ke materi. Oke, nanti saat materi silakan teman-teman di-mute dulu suaranya supaya lebih fokus ke materinya. Tapi kalau sekarang mau di-unmute dulu boleh ya. Ada Kak Indah dari Lampung, Kak Yulita subagen dari Semarang, Kak Aini hadir agen Kendal, Masya Allah. Ada Kak Nindah juga subagen dari Mojokerto, ada Kak Linda dari Sleman. Ada Kak Warni dari Seruyan, Kalimantan Tengah, ada Kak Aini dari Jakarta Timur, ada Kak Rasta Kurniawati dari Medan, ada Kak Yati dari Palembang, Kak Viro dari Sragen Subagen, ada Kak Icel dari Sumbar, Kakak, halo. Ada Kak Erna dari Surabaya, ada Kak Andri dari Subagen dari Sidoarjo, Andri Subagen dari Sidoarjo, ada Amanatul dari Kebumen, Kebum itu Kebumen ya. Ada Kak Margareta Sumarti, agen Lampung Tengah hadir. Wah, Masya Allah, Lampung menyala ya. Ada Kak Lilik dari Jember, ada Kak Firly dari Bogor, Kak Umu dari Kebumen, Kakak siap. Ada Kak Ayu Hasani Anggraini, agen dari Lampung Timur, ada Kak Nia dari Klaten hadir. Wah, masih banyak lagi. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana teman-teman hari ini masih semangat? Semangat nggak nih? Mana nih suaranya? Yuk yang bisa mic-nya di-unmute dulu, yang on cam dulu silahkan. Semangat, semangat. Semangatnya kurang berapi nih. Mana nih semangat berapi-apinya nih? Oke, semangat buat teman-teman semuanya ya. Nah, oke. Oke, teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Silakan di-unmute dulu mic-nya. Kita mau pemanasan dulu. Suaranya Mbak Cindy termute itu. Halo, suara Mbak Cindy masih termute ya? Oke, iya. Sudah aman suaranya? Hari ini kita mau ngapain? Biar makin semangat lagi. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Pemanasannya ngapain tuh? Senam. Senam apa? Mars SR12. Senam SR12. Udah pada bisa belum gerakannya?
Ayo. Acak-acakan. Bisa belum gerakan Mas SR12? Jangan sampai keliru ya. SR12 for you gitu ya. Sudah siap teman-teman semuanya? Wah, luar biasa nih, ada yang sambil makan, ada yang sambil ngegosok ya. Oke, kalau gitu biar makin semangat lagi, kita buka kegiatan kita dengan Mars SR12 dulu ya. Dek, nyanyi SR12, Dek. Ya, nyanyi SR12 ya, Dek. Udah hafal, Kak. Oh, adanya udah sampai hafal, Masya Allah. Berarti kakaknya rajin banget ya ngikut Zoom ya. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Mas. SR12. Oke, sudah siap teman-teman semuanya? Inilah dia Mars SR12. Yuk, yang bisa on cam silahkan on cam. Oke, wait. Udah, ada nggak?
Satu ini sendiri nah terus Semangat apa teman-teman? Suaranya? Ya, sekali lagi, semangat apa? Sangat bisa. Ya Allah, luar biasa. Maaf ya, kesalahan teknis ya. Ternyata nggak ada videonya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sore teman-teman semua. Selamat datang di Zoom 12 jurus ampuh meningkatkan omset dan level bisnismu di SR12 series kedua yang akan dibawakan oleh bola nih main teman-teman kemarin sudah coba. Kalau belum nanti lihat lagi di rekaman Zoom-nya ya. Nanti bisa diminta ke leadernya masing-masing ya. Oke. Semoga acara hari ini dapat memberikan banyak sekali wawasan berharga untuk teman-teman semua dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar ilmunya bisa bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk memberi materi. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua sudah siap ya? Ya. Adakah Pak Rido di sini? Halo Pak Rido. Iya. Kita sapa dulu Pak Ridonya, ada nggak ya? Halo Pak Rido. Halo Mbak Cindy. Halo Pak Rido, Masya Allah. Baik, teman-teman semuanya sudah ada Pak Rido di tengah-tengah kita. Kalau begitu langsung saja. Mandi hujan nih. Waktunya kami persilakan. Mandi hujan lama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan mitra SR12 yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul, bertatap muka, jumpa pikiran via online. Mudah-mudahan hadirnya kita secara virtual melalui Zoom ini menjadi salah satu wasilah untuk bisnis kita melejit ke depannya. Amin. Ini menjadi bukti. Nah, ini kan kalau seandainya sesuatu hal terjadi itu pasti ada sebabnya. Nah, di antara sekian banyak sebab, mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab bisnis teman-teman itu segera besar, tumbuh dengan banyak mitra, memberi manfaat untuk banyak orang. Kenapa? Karena Allah lihat, wah ini mitra yang ini serius nih untuk meningkatkan skillnya kan gitu. Nah, salawat beriringan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan mitra SR12 dimanapun berada, ini merupakan seri yang kedua. Nah, karena ternyata di series yang pertama kita nggak selesai itu bahas. Karena 12 jurus ampuh itu sebenarnya 12 kali pertemuan berarti ini. Karena kita mau elaborasi, mau sesi Q&A lebih banyak sehingga bisa lebih mantap dapat 12 jurusnya ini. Nah, 12 jurusnya ini merupakan ringkasan gitu ya. Kita udah peres dari mana? Dari pengalaman-pengalaman di saya sebelumnya, di tempat kerja sebelum di SR12, terus diramu dengan observasi yang mendalam, mendampingi para distributor-distributor hebat, diskusi secara langsung, melihat secara langsung, mendampingi secara langsung para mitra, para distributor SR12. Nah, sehingga kita sarikanlah 12 jurus ampuh yang kalau teman-teman lakukan konsisten dalam 90 hari, itu pasti bisnisnya akan tumbuh, level kemitraannya udah pasti meningkat, omsetnya pasti besar, profitnya udah pasti ngikut. Ya nggak? Kenapa? Karena ini
12 jurus yang sebenarnya bukan rahasia. Jurus ini sudah ada, tinggal kita buat lebih sistematis aja supaya mudah dipahami. Dan jurus ini juga bukan jurus rahasia, diumpetin bukan. Ini jurus yang sudah dibuka kok. Nah, jadi momen ini sebenarnya kita mengulang, mempertajam, memperkuat lagi. Apa? Ibarat kita mau mendaki gunung, kita ikutin lagi tuh jalan itu. Kalau bahasa pepatahnya kan, karena jarang diulang, akhirnya mungkin kita akhirnya lupa juga tuh. Lancar kaji karena sering diulang. Lancar jalan karena sering ditempuh. Nah, dalam berbisnis SR12, di jurus yang kedua itu kemarin kita udah sampaikan tuh. Kalau poin-poinnya itu adalah apa kemarin yang masih ingat teman-teman yang mungkin ikut hadis Nabi SAW gimana? Innallaha, sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang man amila amala syai'an itqon yutqinahu. Mereka kalau mengerjakan sesuatu, mereka mengerjakannya itu dengan itqon. Apa itu itqon kemarin? Melakukannya secara profesional. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah Tuhan yang Maha Kuasa Azza wa Jalla itu mencintai seorang hamba yang apabila dia mengerjakan sesuatu, mengerjakan pekerjaan, mengerjakan bisnis, ia mengerjakannya dengan itqon. Nah, jadi yang poin utamanya itu sebenarnya. Saya udah banyak diskusi dengan ribuan mitra, bisa dibilang udah ribuan bahkan kalau nggak dibilang belas ini ya. Kalau mitranya udah banyak lah. Kalau distributor ya udah ratusan distributor lah. Itu yang sukses menjalankan bisnis SR12 itu adalah orang-orang yang menjalankan bisnis ini secara profesional. Sesuai dengan hadis Nabi tadi juga. Orang yang itqon itu profesional. Nah, itu yang kita elaborasi, kita turunkan mendalam 12 jurus tadi. Nah, biar mengingat juga apa yang kemarin kita bahas, biar seriesnya nggak terputus gitu ya. Nah, izin saya share screen. Nah, 12 jurus ampuh meningkatkan omset dan level bisnis di SR12. Nah, ini narsis dikit lah ya. Background pendidikan saya di UIN Jakarta, di KVBC Motivator School, dan di Universitas Indonesia lagi proses penulisan tugas akhir. Pengalaman kerja di Karim Consulting Indonesia, kemudian di Astra Credit Company, ACC Syariah, di Astra Internasional. Nah, kalau mau komunikasi secara langsung, berlanjut komunikasi kita, nah silakan follow Instagram saya ya. Ridho Mufti, ketik aja Ridho Mufti nanti ketemu insya Allah. Nah, apa? Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi jurus yang paling fundamental itu ini. Kita berangkat dari hadis ini. Ini sebagai pengantar kita ulang sedikit. Iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Apabila seseorang itu mengerjakan sesuatu, dia itqon, dia profesional. Nah, Allah suka itu. Kalau Allah suka, pasti Allah bantu. Jadilah kita mitra yang sukses, jadilah pebisnis SR12 yang sukses. Nah, ini background, ini latar belakang, ini fondasi dari menjadi pebisnis sukses di SR12. Dan bahkan sebenarnya dimanapun adalah ini. Nah, apa yang pertama kemarin jurusnya? Temukan alasan terbesar. Big why, atau strong why, atau grand why, atau hot buttonnya apa. Nah, itu kita udah minta kemarin temukan 3 alasan terbesarnya apa. Dan dibalik alasan semua itu, apapun itu, endingnya adalah itu kita lakukan karena lillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau dalam perjalanan mewujudkan impian tadi,
memberikan menebar manfaat untuk banyak orang, dalam presentasi, dalam menawarkan bisnis, menawarkan solusi produk, manfaat produk, ternyata ditolak orang, atau bahkan belum tercapai keinginan-keinginan kita, kita nggak frustasi, nggak mengambil jalan pintas yang akhirnya menghalalkan segala cara, ya apa itu jual bawah harga, ya, padahal itu menzolimi para mitra lain. Nah, kalau seandainya jual bawah harga, keinginan impiannya terwujud, tapi karena tadi backgroundnya tadi, Allah kira-kira suka nggak ya? Allah ridho nggak ya? Oh, ternyata Allah nggak ridho tuh jual bawah harga. Kenapa nggak ridho? Karena kita udah sepakat antara SR12 dengan para mitra itu nggak boleh jual bawah harga. Udah ada kode etik dan peraturan kemitraannya. Kita sudah tahu semuanya. Nah, ketika melanggar berarti melanggar persyaratan. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu pedagang-pedagangnya, pebisnisnya, atau siapapun itu orang muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Teman-teman kalau mau menjadi mitra SR12 sukses dengan wasilah bisnis SR12 berarti ada syarat yang harus dipenuhi. Boleh jualan, boleh jadi mitra, tapi syaratnya apa? Dilarang jual bawah harga. Nah, ketika melakukan penjualan di bawah harga berarti menyalahi syarat yang kita sepakati. Nah, kalau menyalahi syarat berarti teman-teman nipu, teman-teman curang, berarti nggak berkah penghasilannya, karena banyak orang juga yang terzolimi. Nah, itu gunanya ada lillahi ta'ala tadi, atau mencari ridho Allah tadi. Nah, jadi temukan alasan terbesar, itu jurus yang pertama. Kita udah elaborasi waktu itu. Yang kedua, apa? Komitmen jadi mitra yang profesional. Apa sih mitra profesional itu? Mitra yang benar-benar hadir, benar-benar mengalokasikan waktunya. Enggak harus 24 jam, tapi dia udah bisa memanage waktunya, kapan untuk bisnis, kapan untuk bertemu ngurus anak, kapan ngurus suami. Jadi enggak menjalankan bisnis itu sesuai air mengalir aja, kemana air mengalir aja, enggak gitu. Walaupun waktunya, oke, saya cuma ada waktu 3 jam sehari. Nah, 3 jam itu mau diisi dengan apa? Oh, saya harus perbanyak database, saya harus ketemu ini, saya harus follow up si A, saya harus presentasi di sini, saya harus ketemu komunitas ini. Nah, itu harus ditentukan walaupun waktunya pendek. Oh, kalau 8 jam atau bahkan full day untuk di SR12, wah itu pasti lebih mantap lagi. Secara waktu banyak tapi dilakukan secara profesional. Apa kemarin kalau teman-teman masih ingat cara mengukurnya apa? Saya ini joinnya itu sebagai amatir, sebagai profesional itu seperti apa? Teman-teman waktu join SR12 itu apa yang terpikir? Oh, saya pengen follow up si A. Kalau si A gabung, wah kayaknya besar jadinya saya nih. Saya ingin follow up si B, kalau si B gabung jadi besar nih bisnis saya nih. Saya akan follow up om saya, tante saya, kakak saya. Nah, kalau itu yang ada dalam pikiran, itu sebenarnya belum jadi mitra yang profesional. Kita masih untung-untungan tuh. Mudah-mudahan untung nih join si A ini, bisnis saya besar. Nah, kalau yang untung-untungan itu masih amatiran tuh. Jadi itu alarm atau standar pertamanya tuh. Kita ini jadi mitra yang profesional apa tidak. Nah, walaupun waktunya cuma hanya 3 jam. Oke ya, nah itu jurus yang kedua yang di pertemuan sebelumnya kita udah elaborasi. Kita udah jelaskan panjang lebar. Nah sekarang apa? Kita masuk ke jurus yang ketiga. Nah jurus yang ketiga ini udah sering juga kita sampaikan sebenarnya. Makanya dari awal tadi pun juga saya sampaikan 12 jurus ini nggak ada yang rahasia. Ini sifatnya kita buat sistematis supaya teman-teman gampang mengingatnya. Kalau seandainya lupa tinggal dicek lagi, dipraktekkan. Karena ibarat bela diri ya kan. Kalau lagi berantem taunya jurusnya lupa. Kenapa lupa? Karena jarang dipakai. Nah, yang disampaikan di training-training, ilmu-ilmu yang didapat dari para leader itu bukannya teman-teman nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Udah dengar, udah tahu, cuman lupa aja. Nggak keluar tuh. Ketemu musuh nggak keluar jurusnya, ya nggak? Nah, apa yang ketiga? Yaitu bangun dan perluas daftar nama. Gimana caranya?
Teman-teman tulis 100 nama. Jadi ini kita langsung, karena saya juga buatkan praktisnya gitu ya. Jadi maksudnya gimana jurus yang bangun dan perluas daftar nama itu, Pak? Konkretnya gini, teman-teman. Ambil handphonenya setelah selesai meeting ini, Zoom ini. Ambil handphonenya. Lihat mulai dari handphone, dari kontak di HP-nya dulu. Siapa 100 orang yang ada di kontak itu yang belum join SR12. Oke, jadi konkretnya tulis 100 nama yang ada di handphone yang belum join SR12. Pak, dari handphone ada banyak. Ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa tulis lebih banyak, oke banget. Tapi minimal 100 dulu. Pak, nggak punya 100 di handphone, cuman ada 78. Ya udah, cek di media sosial. Siapa kira-kira yang temenan dengan rekan-rekan semua? Cek di lingkungan, siapa yang belum join SR12. Nah, perbarui daftar itu setiap minggu karena nama itu adalah peluang. Daftar nama tadi sama dengan peluang. Semakin dikit daftar namanya, semakin sedikit peluangnya. Semakin banyak daftar namanya, semakin besarlah peluangnya. Peluang untuk apa? Ya peluang untuk closing, peluang untuk dapat mitra. Oke? Nah, contohnya kita sebelum angka praktiknya saya perdalam lagi penjelasannya. Ini contohnya nih. Kita contoh nih, teman-teman bikin di Excel atau di Google Sheet juga bisa. Tulis nama atau di kertas juga boleh. Ambil kertas, tulis namanya, nomor handphonenya. Hubungan teman-teman dengan nama itu siapa? Oh, ini kawan SMA, Ulana. Si Rani teman SD. Kalau si Fatma itu sama-sama wali murid di sekolah anak yang pertama. Nah, tulis nama mereka, nomor handphonenya, hubungan kita dengan mereka apa. Nah, kalau mau lebih konkret lagi, jadi project 100 ini kita sering analogikan ibarat darah, teman-teman. Darah. Jadi kalau kita darah ini harus full nih, harus 100 tuh harus ada. 100 ini siapa? Ini orang yang akan kita targetkan. Jadi nggak bisa lagi sekarang jualan itu, kalau yang pro itu jualan itu cuman asal jualan tanpa ada orang yang ditargetkan. Nah, jadi target ini harus sampai itu pesan itu, apakah dalam bentuk status WA dulu atau kita komenin status mereka. Nah, nanti teknisnya setelah ini dah. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus punya proyek satu sama ini, gunanya ibarat darah. Kenapa? Karena kalau darahnya hilang pasti nggak bisa normal kita jalan, nggak bisa normal kita beraktivitas. Jadi kalau daftar namanya udah nggak ada, calonnya akan di prospeknya nggak ada, berarti bisnisnya akan goyang. Oke. Nah, kalau mau dielaborasi lagi, gimana Pak? Udah punya nih 100 nama, siapa duluan yang akan saya targetkan? Nah, teman-teman bisa pakai pendekatan ini. Cek finansialnya, cek attitude-nya, cek skill-nya, dia teachable apa enggak, mau diajarin atau enggak. Atau bisa diringkas dengan fast. Nah, tadi yang hubungan kan kita udah punya tuh. Hubungannya itu ini keluarga kita atau tidak, orang terdekat atau tidak. Ini lingkungan kah? Atau teman organisasi kah? Atau referensi? Referensi dari siapa? Referensi dari teman lagi, referensi dari orang tua, referensi dari orang terdekat. Kita sih nggak kenal, cuma direferensiin. Nih coba si Ahmad nih, Ahmad ini dia jago jualan online nih, lagi nyari bisnis nih. Nah itu bisa. Nah teman-teman kelompokkan itu. Siapa yang keluarga-keluarga? Keluarga yang kayaknya kalau dikasih tahu ini manfaat bedak SR12, dikasih tahu manfaat deodoran SR12, pasti closing nih. Nah, gimana cara menentukannya? Bisa kita nilai dengan tadi fast ini nih, variabel fast tadi, finansial. Ini orang keuangannya oke atau tidak? Kalau seandainya oke, teman-teman centang oke. Terus si apa lagi? Oh, attitude-nya. Ini namanya siapa?
Eva umpamanya. Nah, Eva ini secara keuangan gimana? Oke apa enggak dia? Punya penghasilan nggak? Kalau ditawarkan bedak ke dia, kira-kira dia mampu beli apa enggak? Kalau ditawarin DNA salmon, dia bisa beli apa enggak? Atau dia masih di taraf yang mikir, wah kayaknya susah dah, belum ke skincare dah tahap saya masih beli bedak aja dulu dah, masih beli beras aja dulu dah. Nah, berarti tinggal tulis, oh Eva kurang nih. Nah, atau anggaplah nanti Eva itu orang lain aja deh, yang nggak bisa itu orang lain aja. Siapa lagi umpamanya? Eh, Cinta umpamanya. Nah, ini keluarga juga nih. Nah, Cinta ini secara finansial ternyata kurang nih. Nah, nanti gituin ke bawah. Atau teman-teman isi sampai ke samping dulu juga boleh. Eva secara finansial oke, dia kerja punya penghasilan, attitude-nya juga baik. Ini anak kalau ketemu dia itu asik lah, orang banyak suka sama dia, teman-temannya banyak. Skillnya gimana? Dia tuh jago tuh, ngomong jago tuh, negosiasi jago tuh, marketplace jago tuh, digital marketing jago, oke. Nah, dia tuh orangnya gimana? Mau belajar apa enggak tuh orang, si Eva? Oh, ternyata mau belajar dia tuh. Nah, ini kalau semua checklist begini, ini jadi prioritas nih untuk jadiin target. Paham ya? Oh, ternyata Cinta secara attitude udahlah uang nggak ada, penghasilan nggak ada, attitude susah juga. Maunya berantem aja sama orang, susah berkawan sama orang. Tapi secara skill sebenarnya ada tuh. Nah, anaknya memang agak susah juga diajarin. Oke, dari daftar nama kita kayaknya Cinta nih ya yang bagian-bagian akhir aja deh ntar ya. Walaupun nanti dia masuk ke kita, masuk ke daftar di kontak kita kan ada juga mereka kan, kita udah save nomornya. Tapi dia nggak jadi prioritas kita dulu dah. Nah nanti kalau ternyata kita update status di WhatsApp, anggaplah udah selesai ini semuanya kita kategoriin. Nah kita udah prospekin. Nah nanti kita cek tuh, bisa juga tambahkannya variabelnya teman-teman nilainya gini. Dari sekian 100 lebih nama ini, siapa yang sudah pernah yang belum pernah bertanya sekalipun tentang SR12, padahal dia jawab, dia ngeliat status kita. Nah, itu dicek tuh. Atau kalau perlu ditandai nama kita. Kan di WhatsApp bisnis itu sekarang bisa di mark dikasih flag ditandain gitu kan, dikasih bendera dikategoriin tuh. Orange kah, biru kah, terus kita namain tuh. Nah, masukin dia ke kelompok-kelompok itu. Tandain ini orang-orang yang belum pernah nanya, belum pernah join SR12 dan nggak pernah nanya. Ada yang udah pernah nanya tapi belum pernah beli. Nah, itu bisa juga dari situ teman-teman tandain. Nah, kalau Cinta ini, anggaplah orang ketiga namanya siapa? Sari umpamanya. Nah, si Sari ini secara keuangan dia nggak bisa nih. Nih, secara keuangan Sari nggak bisa. Attitude-nya sih oke. Skillnya oke. Dia teachable juga. Tapi uang nggak ada kayaknya untuk beli. Nah, ini bisa juga jadi target kita. Karena Pak di lingkungan saya kayaknya, aduh ibu-ibunya pada susah-susah semua Pak. Mohon maaf gitu ya. Oh, masih susah. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi dia mau attitude-nya bagus nggak? Gampang aja caranya ngelihatnya. Dia itu banyak nggak kawannya? Dia itu kalau ngobrol sama ibu-ibu enak nggak gitu loh. Atau bawaannya kita sensi aja sama dia. Kalau sama ibu sensi, memang yang lain juga sensi juga kayaknya itu. Bawanya ngajak berantem aja. Terus skillnya gimana yang ibu tahu selama ini di Sari? Oh ternyata skillnya oke, negosiasinya oke. Anaknya juga mau belajar kok hal-hal baru mereka terbuka gitu kan. Nggak yang dikit-dikit blocking. Wah ini nggak bener nih, wah susah nih. Nah, itu blocking tuh. Nah masih bisa ditawarin Sari ini jadi target kita. Kita tawarkan dia bisnis SR12. Model bisnisnya ceritakan supaya ini jadi jalan untuk meningkatkan finansial dia. Jadi yang finansialnya oke, cocok untuk lebih gampang kita ngecek kalaupun dia tertarik ke bisnisnya, kita bisa langsung closing di agen sama dia. Jadi jangan sampai closingnya itu cuma closing reseller.
Kita udah tahu nih, ini orang tertarik punya bisnis, punya usaha, uangnya juga banyak. Cuman dia masih bilang, ya udah deh, saya coba dulu deh, saya trial dulu deh, gitu. Akhirnya cuma closingnya reseller. Padahal ini uangnya mampu nih, 15 juta dia punya uang ini. Nah, jadi bisa juga kita lihat itu. Untuk beli produk, berarti bisa kita tawarkan produk-produk yang lebih mahal ke dia. Nah, kalau Sari, walaupun dia nggak punya uang, dia bisa kita closingin. Oke lah, dia nggak bisa jadi subagen langsung first ordernya. Ya udah jadi reseller dulu joinnya. Setidak-tidaknya jadi marketer, tapi kita dampingin terus. Kita follow up terus supaya nextnya dia bisa menjadi pebisnis hebat di SA12. Nah, begitupun di orang terdekat siapa, umpamanya sahabat, teman-teman SMA, teman-teman arisan, teman-teman wali murid anak, yang orang-orang yang dianggap terdekat. Nah, itu harus ditawarin tuh. Lingkungan siapa? Lingkungannya di lingkungan rumah itu ada nggak komunitas pengajian, majelis taklim, mau izoh hasanah, majelis taklim, ar-rahmah kan gitu. Teman-teman organisasi ada nggak? Organisasi di apa? Di baik di kemasyarakatan ataupun di pekerjaan, nah itu bisa. Referensi dari mana ya bisa jadi dari mitra kita yang sekarang. Nah, kalau jadi dari mitra kita yang sekarang kan kita bantu mengclosingkan jadinya. Nah, enaknya referensinya itu dari siapa? Ya dari keluarga kita atau dari customer kan gitu. Atau dari teman kita, dari lingkungan kita. Nah, ini maksudnya Project 100 itu. Emang harus begini, Pak, gitu ya. Iya, emang begini, Bu. Kalau Ibu mau profesional menjalankannya, memang harus dibuat begini. Nggak harus ditulis di kertas, tapi di Excel bisa, di G-Sheet bisa. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu melakukan ini, Bu. Tiap pagi itu, tim salesnya itu, tim telemarketingnya itu udah punya nama ini. Ibu pernah nonton film apa tuh? The Pursuit of Happiness? Nah, itu kan dilihat tuh, dia punya daftar nama banyak tuh. Habis ditelepon, nolak, coret. Telepon lagi, nolak, coret. Oh, kalau ngajak ketemuan centang. Follow up-nya gimana? Apa barang yang harus disiapkan? Nah, kan gitu. Nah, di jalankan bisnis gitu juga. Di dunia nyata juga begitu. Coba Ibu tanya ke sales-sales di mana? Di keuangan, di sales-sales produk retail segala macam. Itu mereka punya daftar nama. Siapa yang mau dikontak hari ini, siapa yang mau dikunjungin hari ini, itu ada. Nah, jadi kita tiru juga. Mereka ini kan udah corporate besar nih. Nah, makanya muncullah corporate mindset nih. Jadi kita ajak juga teman-teman berpikir corporate gitu loh. Jadi jalanin bisnisnya, balik lagi ke yang tadi nih. Harus profesional tadi itu. Harus punya target. Jack Ma pun kan juga bilang gitu kan. Kalau kamu ingin menangkap berapa? Satu kelinci. Ada 10 kelinci di taman. Kamu ingin nangkap satu. Jangan tangkap semuanya. Tapi fokus dulu ke satu gitu loh. Tangkap dulu dia. Kalau ibarat teman-teman, nah omongan Jack Ma mungkin pernah teman-teman rasakan, pernah nggak nangkap ayam di kandang? Ayam banyak nih, ada 10 ekor, teman-teman tangkap-tangkap begini tuh nggak ada yang dapet tuh. Oh kayaknya yang dekat ini nih tangkap, yang dekat tangkap, yang dekat tangkap, nggak dapet. Cuma kalau udah dari luar kita bidik, saya mau ayam yang itu tuh, yang paling gede warna hitam. Udah kita fokusin tuh, tangkap tuh, pepetin tuh ayam itu, dapat cepet. Pernah nggak nangkap ayam ya? Nangkap ayam di kandang ayam di kampung. Saya dulu pernah soalnya begitu emang tekniknya. Nggak yang mana yang mendekat ditangkap malah nggak dapet jadinya. Nah jadi iya yang kalau Jack Ma kan contohnya dia kelinci kan. Jadi kalau mau nangkap satu kelinci jangan tangkap semuanya dulu, pilih dulu satu baru fokus ke situ tangkap. Nah di Project 100 itu bisa analoginya begitu juga. Teman-teman punya nomor kontak 1000 di handphone itu. Terus update status aja udah. Ya update status tapi nggak tahu nih yang ngelihat status kita ini potensial membeli apa enggak. Mereka cuman lihat status kita karena kepo aja apa enggak. Nah kan kita perlu analisa tuh. Nah tapi kalau kita punya udah dari sekian banyak kita targetkan pilih 100 prioritas dulu. Ketemu lah yang prioritas 100 orang. Itu yang perlu dicek. Update status, cek dia ngecek status kita nggak? Jadi kita masuk ke praktisnya nih. Langkah praktisnya adalah
Pertama, teman-teman buka handphonenya, kemudian cek di situ siapa, pilihlah 100 orang yang potensial untuk dijadikan target. Itu yang pertama. Caranya gimana? Tadi variable fast ini boleh kelompokkan dalam bentuk keluarga, orang terdekat, lingkungan organisasi, referensi, supaya untuk fact findingnya, mencari faktanya saat approachingnya juga itu kita lebih gampang gitu loh. Nggak pusing nih yang siapa kan gitu. Nah, kalau pakai fast untuk lebih detailnya lagi, atau bisa juga ditambahin ini udah pernah tanya SR12 atau belum pernah join apa belum gitu. Nah, kita update status. Ada yang lihat status kita itu 200 orang pokoknya. Dari 200 orang ini, siapa yang ngelihat itu masuk ke dalam target kita? Oh, ternyata dari 200 orang yang ngelihat status kita, ada 50 orang yang jadi target kita. Update lagi status yang kedua, 50 orang ini masih ngelihat. Dari 50 orang ini di status ketiga, 50 orang ini udah ada yang komen. Apapun lah bentuk statusnya gitu ya. Komen, kasih jempol kah, mantap kakak gitu ya. Mantap bun, mantap mak, semangat terus kak. Atau bahkan langsung komen, itu apaan kak, mau dong. Teman-teman update status kan. Ini ternyata cara paling cepat untuk glowing. Nah, saya udah buktikan sendiri. Atau apalagi contohnya, banyak yang udah berhasil di SR12. Tampilin tuh bukti-buktinya. Apakah agen ibu-ibu, mitranya teman-teman yang ada di sini diposting. Atau pencapaian leader-leader kita. Atau packingan hari ini, foto seret. Atau faktur kan. Faktur keluar tuh, banyak faktur. Alhamdulillah, postingan hari ini. Itu kan bikin mereka penasaran. Kalau langsung nanya dari target tadi ada yang nanya, ah, itu bisnis apaan kak? Nah, udah mulai masuk tuh. Tinggal di follow up aja tuh. Nah, tapi kalau ternyata dari yang 50 target tadi cuma lihat-lihat aja, nggak pernah, akhirnya nggak terjadi tuh interaksi di WhatsApp. Apa yang perlu kita lakukan? Teman-teman yang komen status dia. Karena kan orang yang lihat status kita itu kan kita tahu juga dia lagi pasang status apa enggak. Status WA apa enggak, benar nggak? Kalau dia lagi pasang status WA, dicek juga status dia. Kita yang komen duluan. Komennya kalau bisa yang agak niat dikit gitu loh. Jangan kasih komen yang stiker aja. Karena kan kita niatnya mau closingin nih. Jangan kasih jempol aja. Kasihlah doa dikit. Masya Allah, tabarakallah, sukses selalu ya kak. Ya Allah, ternyata udah besar aja ya kak si Rani mamanya. Nggak berasa ya kak waktu. Ih, udah lama loh nggak ketemu sama kakak. Nah, jadi bikin komen-komen yang akhirnya nanti membuka percakapan-percakapan baru. Nah, kalau udah mulai percakapan baru ya kan pasti nanti ada saatnya dia bertanya. Kalau kamu gimana kabarnya sekarang, apa aktivitasnya sehari-hari? Nah, disitulah kalau dia udah mulai bertanya, di situ kita baru mulai menceritakan bisnis kita, produk kita. Oke? Nah, ini teman-teman lakukan. Jangan dilakukannya di kapan? Ya tadilah, kalau Pak saya nggak ada waktu megang handphone, ya lakukan di kapan ada waktu megang handphonenya itu. Nggak bisa dulu offline keluar Pak, ya udah lakukan yang tadi dulu. Optimasi melalui WhatsApp dulu yang paling ringan tadi. Oke, jadi tidak ada kata untuk mengatakan, wah saya nggak punya Pak, saya pokoknya jalanin bisnis ini adalah kadarnya Pak, tergantung Allah lah Pak. Allah yang menggerakkan hati customer Pak. Kalau waktunya closing, closing. Kalau waktunya nggak closing, ya nggak closing, Pak. Sebagaimanapun kita usahanya nggak akan closing tuh, Pak. Itu itu bab lain itu ya. Jadi itu bab tawakal namanya. Bab ikhtiarnya harus ada dulu gitu loh. Maksud kalimat-kalimat tadi itu biar kita nggak sombong, biar kita nggak merasa kita ini besar karena diri kita hebat itu karena kemampuan kita. Makanya ada bab bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Itu supaya apa? Supaya kita nggak terlalu sombong kalau ternyata closing. Supaya kita nggak terlalu bersedih kalau ternyata nggak closing. Nah, oh ternyata ditolak, ya berarti Allah belum izinkan kan begitu.
ternyata dia pindah ke tempat lain, berarti Allah belum izinkan. Nah, itu bagian bab itu. Cuman harus ada bab ilahnya itu, alasan kenapanya harus closing itu kan Allah juga ini menggerakkan hati orang untuk closing itu kan harus ada juga sebabnya dari kitanya. Harus ada kenapanya, harus ada why-nya, harus ada ikhtiarnya. Apa bentuk ikhtiarnya tadi lah? Kita pakai style corporate tadi. Pagi udah ada target nama siapa yang akan dijadiin calon prospek. Kita mau ngapain? Kalau syukur-syukur bisa ketemu. Kalau belum ya minimal dari WhatsApp tadi dulu. Saya harus komen di status WhatsApp siapa. Di media sosial juga begitu. Ternyata di media sosial kita berteman juga nih dengan target tadi kan. Nah, komen status mereka, komen reels mereka, komen Instagram mereka, komen postingan mereka. Supaya orang Indonesia itu kalau kita like status orang, dia pasti akan ngecek juga nih siapa nih yang like. Dicek juga tuh status kita. Nah, pas dia ngecek tempat kita, profil kita, dia pasti akan ngeliat, oh ternyata kita bisnis SR12. Gitu. Ini udah langkah paling praktis, jurus paling gampang. Teman-teman gak usah mikir-mikirin lagi gimana caranya supaya jurus ini supaya sukses di SR12 nggak perlu. Udah ini yang paling top. Ini jurus ketiga ini ya nggak ada cerita teman-teman nggak bisa ngelakuin nih. Oke? Karena ini paling gampang teman-teman. Nah, sampai sini. Oke, sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu lah, biar lebih seru nih. Atau kita lihat kolom chat dulu. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Mohon maaf izin sholat. Oke, yang mau sholat silakan. Siap ikhtiar maksimal insya Allah. Oke, kita baca dari awal dulu lah. Kita baca kolom chat dulu. Nah, ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang kedua tuh komitmen jadi mitra profesional. Oke, nomor satu itu adalah temukan alasan terbesarmu. Nah, ini udah dijawab nih ternyata. Nah, sekarang orang yang kita ajak itu harus kita temui atau kita chat lewat WA dulu, Kak. Nah, itu fleksibel aja, Bu Suryaningsih. Boleh via chat dulu, kalau mau via chatnya gimana? Ibu gampang aja chatnya. Ibu kan pernah sering ditawarin juga oleh calon pebisnis lain kan. Nah, umpamanya ini orang ibu kan udah kenal nih pasti. Bisa ibu lewat chatnya gimana? Ya pertama sapa dulu lah. Kalau mau gampang tuh sebenarnya ibu udah save nomor dia, dia pasti udah save nomor ibu. Ibu komen di status dia. Kalau dia ternyata, nah itu yang level paling gampang tuh, pintu masuk paling gampang tuh itu. Itu pasti ibu doain dia atau bertanya di situ terjadi percakapan tuh. Nah, kalau ternyata ibu udah kenal, udah keluarga atau teman dekat, ya itu ajak aja langsung. Kak, besok arisan ya, ikut nggak? Saya alhamdulillah besok ikut arisan juga nih. Saya ada informasi menarik nih buat kakak. Gitu. Nah, itu buat dia penasaran kan? Itulah kita temuin dia. Oke. Terus ya label kayak kalau CRM kan itu udah agak pro dikit lah. Kita gunakan yang pakai WhatsApp aja. Pakai WhatsApp itu label WhatsApp tuh ada tuh. Saya ini punya label banyak banget di WhatsApp nih.
punya distributor yang kategori ini, distributor ini, grup ini, grup ini. Nah, itu saya tandain tuh. Nah, teman-teman bisa juga tuh bikin label. Label itu nanti mungkin ini udah pernah nah itu di klik kanan segitiga. Teman-teman harus pakai WhatsApp bisnis dulu ya. Nggak bisa pakai WhatsApp nih. Mbak siapa tadi yang nanya nih? Mbak Sri Rahayu. Nah, itu klik kanan di 3 titik yang vertikal itu, yang kanan atas, itu ada label. Nah, pilih label. Habis itu teman-teman bisa tambahin tuh di situ. Mau bikin apa tambahnya? Pokoknya yang 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 biru dulu atau yang udah yang masih dingin lah gitu kan. Nah, itu yang udah hot. Yang dingin itu umpamanya nih target yang belum pernah join SR12, belum pernah nanya SR12. Umpamanya targetnya masih call gitu ya. Nah, save di situ, masukin siapa aja orang-orangnya yang ada di situ. Di call itu. Nah, habis itu ya jadi nanti teman-teman olah aja itu di WhatsApp bisnis itu udah ada tuh label. Ya, sebenarnya dia kayak bisa nanti kalau untuk jadi customer ya setelah customer sudah closing bisa jadi seperti CRM eh, untuk kita maintain customer kita ya atau bisa juga untuk apa untuk paneling si database kita. Filmnya judulnya apa Pak? Mau nonton? Nah, itu filmnya udah film lama banget tuh. Nih saya ketikin di ini ya, di kolom apa? Kolom chat. Nah, kalau mau nonton film, ini udah gampang kok di Netflix. Kayaknya udah nggak ada sekarang. The Pursuit of Happiness. Hmm, ini ini salah satu film yang wajib ditonton nih. Sebenarnya banyak film-film yang inspirasional lainnya dalam menjalankan bisnis tuh banyak banget. Nah, tapi kalau kita kaitannya ke daftar nama tadi, nah ini The Pursuit of Happiness ini dia. Oke, terus karena karena saya ngechat tadi, turun dia ke bawah. Oke, filmnya udah boleh Pak. Filmnya saya nggak punya downloadannya sih kayaknya sekarang ya. Teachable, mau belajar. Sering pada emang harus diincar dulu. Nah, benar. Nih, Mbak siapa nih? Mbak Pemas nih, Mas Rifan. Sering harus diincar dulu benar. Diincar, dideketin. Bisa jadi closingnya nggak hari ini. Closingnya itu nanti. Saya udah banyak diskusi sama distributor-distributor yang punya anak yang sekarang get distributor. Pak, saya 22 tahun ini Pak. Akhirnya beliau jadi closing gitu. Tapi setelah closing, dia langsung semangat kan gitu. Nah, Masya Allah, luar biasa hasilnya Pak. Omset di atas target. Teachable. Teachable itu orang yang gampang diajarin, orang yang lebih terbuka, nggak tertutup, benar. Nah, izin off kamera. Insya Allah maksimal, insya Allah izin. Nah, Pak. Karena efek handphone kapasitasnya rendah, jadi penuh. Biasa tidak bisa terbuka videonya dan sementara ingin lihatnya, jadi kadang tidak sempat buka video harus dihapus agar yang lain bisa terbuka. Nah, ini saya nggak sebutlah namanya ya. Berarti kalau handphone ini kan ibarat ini, ibu harus benar-benar sisihkan penghasilan untuk beli handphone yang agak kompatibel, handphone yang layak lah. Ini kan kita mau perang nih. Sekarang ibu perangnya kan pakai handphone ini ya nggak? Perangnya pakai handphone, yaitu harus beli handphone yang oke dikit. Kalau bisa handphonenya yang bagus, jadi ketika mau forward nanti di jurus selanjutnya itu ada tuh mau follow up atau saat kita presentasinya apakah di WhatsApp atau ketemu langsung. Nah itu harus punya tuh file-file di Google Drive kah atau di handphonenya kah, testimoni mana. Atau kalau di laptop boleh juga.
Cuman kan kalau di handphone kan ya, bisa dibawa kemana-mana. Kalau ketemu orang tinggal forward ganti nomor handphone, tukaran nomor handphone, tinggal forward. Kalau di laptop kan harus dibuka dulu laptopnya, dinyalain dulu kan gitu. Jadi kalau handphone nggak bisa dibuka, harus matiin atau hapus yang lain dulu. Nah, berarti sewaktunya waktu Indonesia ganti handphone. Mau tes di DU agen, subagen yang udah praktekin cara ini dan hasilnya seperti apa? Nah, tuh udah langsung jawab tuh. Saya praktekin, Bu. Sebagian jadi reseller, sebagian customer. Izin ikut ya, Bun. WA satu-satu. Oh, ditanya lagi nih, satu-satu apa ketemuan? Lihat chat status saya itu aja. Nah, yang lihat status saya gimana cara memperbanyak orang? Nah, gimana cara memperbanyak orang lihat status kita? Nih pertanyaannya. Berarti memperbanyak database. Ya, Ibu harus banyak nyimpen nomor orang-orang dulu, tambah dulu daftar kontaknya karena itu peluang orang ngelihat daftar ngelihat statusnya Ibu. Itu yang pertama tuh. Perbanyak juga namanya. Oh, sekarang udah 100, berarti tambah lagi jadi 120, 150 ke depannya supaya probability orang melihat status Ibu makin banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua apalagi? Ketika Ibu udah save nomor mereka, Ibu cek dah tuh, buka WhatsApp, kemudian cek satu-satu aja target. Kan kita jadiin target dulu ya. Kita jadiin target orang-orang itu. Ibu komen-komenin status mereka, Ibu view status mereka, habis itu komen, view, komen, view, komen. Itu potensi status Ibu nanti dilihat oleh mereka itu tinggi. Sehingga kemungkinan orang melihat status Ibu jauh lebih besar jadinya. Yang ketiga apa? Ya promosiin. Promosiin lihat lewat Meta ya kan? WhatsApp. Ibu kan kalau promosiin status, pasang status itu di WhatsApp bisnis tuh dia tawarin tuh, apakah mau dipromosiin atau tidak. Ada lagi nanti reach jangkauan dari orang yang akan melihat status Ibu. Nah, itu caranya. Jadi nggak bisa dengan, terus kontennya yang menarik, kontennya yang bikin penasaran-penasaran. Supaya orang ngikutin tuh. Saya banyak beberapa distributor ada tuh yang kontennya menarik. Saya baca 1, 2, 3 karena dia bikin ada part 1, part 2, part 3 dimulai dengan sesuatu yang menarik dulu kan. Kita penasaran ini bahas apa nih Ibu ini kan gitu. Kita baca, kita baca, kita baca. Oh, ternyata endingnya ada. Nah, kalau telat bacanya kadang kita penasaran tuh kan. Nah, itu supaya banyak juga orang lihat status kita. Nah, itu udah ada yang jawab juga tuh, tambah kontak Kak. Ada rekamannya nggak? Ada insya Allah. Izin dulu sholat asar boleh. Aku Winarsi, Pegadaian BSD. Nah, dia. Cara ngajak teman join itu gimana biar kita nggak dibilang modus. Nah, memang kalau dalam kelas-kelas recruiting kita udah ajarin apa? Gimana caranya? Kan pertama, Ibu, ini kita baru bicara bahas database. Database, prospeknya di mana, cara ngambilnya gimana, follow up-nya gimana. Nah, caranya itu biar nggak ada modus itu. Pertama, ini balik ke mindset lagi nih. Ketika kita menjelaskan bisnis SR12, produk SR12, mindsetnya harus ditawarkan kita ini memberi solusi untuk mereka. Kita memberi manfaat. Ibarat kita mau ngasih bagi-bagi uang nih. Kalau kita bagi uang, dia nilai kita negatif, ya udah berarti uangnya nggak jadi buat dia. Nah, itu dulu tuh. Nah, kalau mindset itu udah kita miliki, kita mau nggak mau harus yang namanya probing, pendekatan dulu, approaching dulu, cari fakta tentang dia apa. Jadi jadi ngomongnya harus ngalir Bu, karena orang nggak mau dijualin tuh nggak mau. Nanti di jurus selanjutnya nanti ada. Orang nggak mau dijualin tuh nggak mau, oke? Karena nggak enak Bu, dijualin tuh nggak enak. Kita WA habis itu ditawarin. Ini yang nawarin asuransi ke saya banyak banget nih. Nah, cuman kalau pendekatannya oke, kita akhirnya closing juga, beli juga preminya dia kan gitu. Nah, tapi kalau dijualin terus-menerus nggak seru juga, diteleponin terus, ditanyain terus kan jadi terganggu juga. Akhirnya nggak. Tapi kalau yang lain dia kenal dulu, dia deketin istri kadang, dia kenal sama istri, dia kenal sama apa, datang main ke rumah. Ya udah akhirnya closing juga kan gitu. Nah, tapi ya kita semua orang pasti tahu ada modus ini kan ibaratnya niat. Ya kan kita niatnya ada semua. Tinggal kita ganti aja modusnya, kita ganti aja niatnya. Niat kita adalah membantu.
Dia nilai kita modus, salah tangkap niat kita, modus kita, ya itu urusan dia kan gitu. Nah, caranya gimana ya bener, mau nggak mau ibu harus akrab, harus mulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan dulu. Jangan udah lama nggak ketemu, udah lama nggak join, udah lama nggak komunikasi, maaf, udah lama nggak komunikasi, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba langsung WA, "Eh, Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, aku sekarang udah join di SR12 nih, bisnis sangat menjanjikan nih, bisa membuat apa? Membantu perekonomian masyarakat, udah banyak buktinya segala macam." Nah, itu pasti potensi ya kemungkinan closing sih ada juga kalau memang si orang yang kita WA tadi lagi butuh kerjaan, lagi butuh apa penghasilan tambahan. Tapi kalau dia nggak butuh penghasilan tambahan, kemungkinan ditolaknya itu besar. Nah, makanya memang harus dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan dulu. Tanyain kabarnya, tanyain anaknya, WA dulu tuh, komen-komen status, komen-komen status. Nah, habis itu baru apa kalau di DM reel berbagi komen-komen reels dulu ya kan. Nah, habis itu baru nanti masuk dah tuh. Pokoknya ini kalau teman-teman harus latih aja. Ini insting aja, feel aja sebenarnya. Ibarat ibu-ibu bikin kue gitu loh. Udah tahu aja ini udah matang apa belum gitu kan. Kan dicoba dulu tuh ditusuk. Oh, udah matang nih. Oh, belum matang nih, tambahin lagi waktunya. Nah, itu nanti sebenarnya lebih ke insting aja. Ini udah waktunya untuk eh, jelasin SR12 atau belum. Nah, itu ibu yang nanti akan lihat momennya tuh. Jadi kalau ibarat tadi masak kue ya memang sesekali dicek tuh dibuka, ditusuk, dirasain, dipegang, udah belum nih. Nah untuk ngecek rasa itu ibu lempar dikit tuh. Kita posting SR12 dia komen apa enggak. Kita posting bahas kalau ditanya lagi apa kamu gitu kita tanya lagi di mana? Ini aku lagi ini mantau admin nih lagi nemenin apa packing anak-anak kantor nih. Nah, dia tertarik apa enggak tuh? Dia komennya apa? Ibu bisa nilai itu nanti. Jadi momentumnya itu kalau kita ceritakan biar kapan untuk menjelaskan seru itu nanti sebenarnya tergantung insting aja. Ini udah waktunya klik bahkan rasanya udah nggak perlu panjang lebar nih. Nah, langsung tembak. Jadi kakak jadi agen langsung dengan omset 15 apa belanja 15 juta dapat produk 25 juta. Nah, atau mau yang 25 juta tanpa diskon aja langsung nih. Nah, kan gitu. Kalau rasa-rasanya udah ini. Kakak pilih apa reseller 500.000 dapat cukup bayar 400.000 atau jadi subagen diskonnya 30% Kak. Nah, itu momentumnya nanti ibu rasain sendiri aja. Tapi supaya terasah itu, nah itu tergantung kepada jam terbang tadi. Kalau nggak pernah dicoba, ini nggak dilakukan, nggak akan pernah ada tuh akumulasi pengalaman tadi, akumulasi jam terbang tuh jadi nggak ada. Instingnya nggak terlatih, habitnya nggak kebentuk. Jadi teman-teman jangan lihat distributor-distributor atau leader-leader pebisnis-pebisnis hebat SR12 itu sekarang. Yang kita lihat itu cuman ibarat iceberg, gunung es. Kita lihat cuman ujungnya aja. Kita lihat, oh enak ya mak itu, hebat ya ibu itu, enak ya kakak itu. Dia posting yang lihat langsung banyak, habis itu nanya, mau juga dong kak join, mau juga dong kak join. Nah, coba lihat dia sebelum itu apa yang dia lakukan. Atau kakak itu mak itu kalau udah ngomong kok orang langsung tertarik ya untuk nyobain, tertarik ya untuk join. Jangan lihat sekarangnya. Dia dia udah tahu tuh momentum kapan untuk mengclosingkan, kapan masuk untuk jelasin apakah produk atau bisnis modelnya. Dari mana? Dari jam terbang tadi, dari pengalaman ditolak tadi. Nah itu harus dilalui. Kalau nggak dilalui, nggak akan terjadi tuh insting tadi, jam terbang tadi, habit tadi nggak kebentuk. Nah supaya jadi bahan bakar ketika awal-awal ditolak, harus kayak pakai jurus yang pertama tadi. Alasan terbesar sama jurus yang kedua. Jadi mitra yang profesional ditolak berarti perbaiki evaluasi diri. Ditolak perbaiki evaluasi diri. Oh ada yang kurang nih cara ngomongnya kurang nih. Oh presentasi saya terlalu belibet-belibet nih. Oh saya kurang nih ngasih testimoni. Nah itu yang perlu kita lakukan. Supaya apa? Supaya terbentuk.
Nah, mungkin Pak, tapi dia baru join Pak di SR12, tapi kok dia udah oke aja Pak. Iya, berarti dia punya akumulasi pengalaman di bisnis dia yang sebelumnya. Pengalaman mengclosingkan orang, pengalaman kalau ketemu orang baru seperti apa, kapan waktunya untuk mempresentasikan apa yang kita mau. Nah, itu pasti berangkat dari pengalaman. Kalau rekan-rekan ibu-ibu di sini, bapak-bapak, ibu-ibu di sini udah punya pengalaman itu, ya pasti akan lebih cepat pertumbuhan bisnisnya. Nggak perlu banyak gagal-gagal dulu di SR12-nya kan gitu. Tapi kalau emang baru mulai banget, nggak tahu bisnis, ya baru belajarnya di SR12, nah itu harus dipercepat. Jadi jangan sampai juga siapa yang pernah ditolak, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang ngaku. Kenapa? Ya karena nggak pernah nawarin. Tapi saya nawarin Pak di WA. Iya di WA ada statusnya, cuman di WA itu nggak tersistematis gitu loh. Jadi sporadis aja, posting-posting aja. Nggak mau kadang posting Gomilku, kadang posting deodoran, kadang posting ini nggak jelas tuh postingan yang bahas apa. Goalsnya dari postingan tuh mau apa nggak jelas. Nah itu teman-teman terkait jurus yang yang apa? Jurus yang ketiga. Tapi masih banyak ya pertanyaannya. Coach, tolong direkam nanti di-share ya. Oke. Mana kok status kami agen? Waktu mempraktekkan yang tadi kau sampaikan, ada pertanyaan omsetnya udah berapa? Omsetnya udah berapa sekarang? Bentar ya, saya minta charger dulu. Oke, thank you Pak
Syahrul, ada yang infoin nih. Saya commute. Ini sampai mana tadi commute-nya ya? Jurus ampuh tadi gimana? Kayaknya mulai dari pas saya minta ini ya, minta tolong ambilin charger ya. Nah, tadi status kami masih agen. Gimana caranya, Pak, untuk supaya nggak minder? Nah, tadi tekniknya bisa dua. Teman-teman bisa iya kan? Oh iya Kak, kalau sekarang saya masih ini atau dia tembak, oh kamu aja masih begitu hidupnya. Ya iyain aja dulu. Ya Kak. Tapi kalau saya lihat, saya diskusi sama leader saya kemarin, buktinya kelihatan lah tuh testimoninya. Ini udah luar biasa mereka. Bahkan mereka memulainya itu jauh, titik startnya itu jauh lebih rendah dibanding kita nih Kak itu. Nah karena masih baru, yuk Kak kita mulai yuk Kak. Di daerah ini masih banyak potensi-potensi yang kita bisa garap nih SR12 di sana Kak. Nah, berarti kita iyain omongan dia, tapi untuk ngajak dia bareng-bareng join untuk menjalankan bisnis ini. Atau kita sangkal, oh bisa kamu aja masih begitu, berarti nggak ini dong, nggak sesuai yang kamu jelasin tadi dong. Nah, bisa kita bilang juga, oh enggak Kak, kalau saya kemarin menjalankan bisnis ini memang belum fokus Kak. Nah, insya Allah nih, kemarin saya habis training, gimana cara ampuh untuk sukses di SR12 ini, saya udah mulai eh, komit nih Kak, saya akan fokus menjalankan bisnis ini. Nah, yuk Kak, kita join apa bergandengan tangan, saling rangkul, saling bantu untuk mewujudkan impian-impian kita Kak, kan gitu. Jadi bisa kita iyain dengan ya ya aku aja bahwa memang kita belum nih, karena baru mulai. Ya tuh tadi, apalagi yang dibilang lah kamu udah saya lihat udah 3 tahun dah SR12, kok belum jadi distributor juga, atau kok belum besar juga penghasilannya. Nah, bisa kita bilang dengan tadi, ya karena saya selama 3 tahun ini jalannya bukan dengan fokus yang tinggi kan gitu. Oke, terus apa lagi? Gimana caranya ngajak untuk bergabung? Nah, cara ngajak untuk bergabung tadi, teman-teman harus pastikan orang bergabung ini karena apa. Jadi sebenarnya gampang nih, cari masalahnya, apa masalahnya, teman-teman hadir memberikan solusi. Masalah, solusi, udah itu aja. Siapapun itu bahkan, gak hanya di bisnis SR12 sebenarnya. Kita closing apapun, mau closing project bidang jasa atau jual produk, itu cari masalahnya, kita menyelesaikan masalahnya. Nah, masalah orang ini, customer kita atau customer berarti masalahnya di kesehatan. Ada ada teman kita, emaknya sakit-sakitan, emaknya udah susah jalan. Masalah nggak tuh? Masalah. Berarti supaya closing apa? Itu yang kita tanyain. Masalah itu kita hadir dengan solusi produk kita. Ada yang kita lihat teman kita, mohon maaf gitu ya, kok kayaknya agak susah nih keuangannya. Masalah tuh. Sementara dari suami udah mentok nih. Nah, apa solusinya? Tawarkan model bisnis SR12 supaya dia join. Aduh, nggak ada modal, saya nggak ada uang. Ya udah, jadi marketer dulu. Kalau benar-benar untuk 400.000 nggak bisa jadi reseller kan gitu. Nah, jadi cari masalahnya, masalah lawan bicara kita ini siapa, masalah target kita siapa. Kan kita punya target, masalahnya apa, solusi yang kita berikan apa. Oke? Jadi ini yang harus teman-teman lakukan. Terus apalagi kalau sudah kita tawarkan produk tapi belum minat, bagaimana meyakinkan customer coach? Nah, sebenarnya kalau teman-teman pernah ditanya, pernah nggak ditelepon oleh orang asuransi? Orang asuransi itu trainingnya itu paling mantep lah itu. Kalau dalam handling objection itu. Nah, angkat aja tuh, angkat dengerin gimana cara dia meyakinkan teman-teman. Kurang lebih kesimpulannya adalah kalau seandainya dia belum mau, dia bilang apa? Contohnya apa momennya? Contoh kita ambil gitu. Ntar ya Kak, saya tanya ke suami saya dulu. Nah, jangan kita langsung iyain. Oh ya gitu ya Kak, nanti kabarin ya. Nah, biasa kan kita gitu tuh, nanti kabarin ya Kak kalau udah ada info dari suaminya. Save nomor aku ya Kak, umpamanya. Atau udah save WA berarti nggak perlu save lagi.
Atau kalau ketemu langsung gitu ya, kita udah kenal kok, ada WA-nya kok gitu. Nah, yang begini-begini jangan langsung dilepas. Kita tanya dulu, Kak, mumpung masih ada saya nih, mumpung kita masih ketemu nih, apa kira-kira yang menjadi bahan pertimbangan kakak itu apa? Yang mau didiskusikan ke suami kira-kira apa, Kak? Yang gitu. Iya, izin aja sih ke suami. Nah, berarti kan dia masih anggaplah itu gitu ya. Kan kita bisa timpalin, Kak. Coba deh Kak, kalau seandainya nih tiba-tiba kakak pulang ngasih hadiah ke suami. So, hadiahnya apa? Adalah untuk kesehatan suami, untuk kesehatan kakak, kesehatan anak-anak. Kira-kira suami senang nggak, Kak? Nah, kita langsung closing itu. Atau Kak, Kak, kira-kira coba bayangin Kak. Kan 100.000, 200.000 ini kan saya yakin kecil lah buat kakak nih gitu loh. Kalau kakak belanjain, kemudian kakak pakai nih DNA salmon kita, ternyata ada perubahan yang luar biasa. Kira-kira suami senang nggak Kak? Nah, jadi kita tanya terus. Jadi sampai ketemu alasan dia nggak beli itu apa sekarang. Jadi sebenarnya orang tuh nggak ada alasan sebenarnya. Kecuali nanti dia udah bilang, ya uangnya, ini kalau orangnya udah uang ya, cuman kan tadi kita udah profiling kan, kita udah lihat finansialnya seperti apa. Tapi kalau benar-benar untuk beli 50.000 itu udah nggak ada sama dia. Ya oke lah, itu pun kita masih bisa tawarkan dia untuk jadi marketer kita. Apalagi ya biasanya teman-teman ditolak karena apa? Dia apa? Oh kemahalan nih Kak, kan gitu. Nah, itu gampang banget kalau udah kemahalan-kemahalan mah gampang banget. Tinggal kita tonjolkan aja kelebihan produk kita dibanding produk lain. Kalau produk lain ini dengan kualitas yang sama nih Kak, dia jualnya 600.000 loh Kak. Nah, kalau perlu teman-teman udah punya tuh produk yang 600.000 tuh harganya yang mana? Tinggal liatin ke dia. Nih Kak, lihat nih Kak. 600.000 jualnya Kak. Padahal kandungan produk kita nih Kak, jauh lebih baik nih Kak dibanding dia. Cuma 131.500 Kak, kan itu. Cuma 52.500 atau cuma 42.000 loh Kak. Nggak ada baunya, nggak ada jalan bekas kuning segala macam kan gitu. Jadi nggak ada cerita customer itu nggak deal tuh nggak ada tuh. Kecuali benar-benar udah minta ampun dia kan. Kecuali atau tadi dia buru-buru banget nih. Dia udah ngeliat-liat jam mulu. Ya dia mau jemput anaknya ya kan. Anaknya udah keluar kelas, kita masih aja ngajakin ngobrol segala macam gitu. Nah, itu harus dibaca juga tanda-tanda itu. Jangan jangan sampai kabur, jangan dilepas begitu aja kan gitu. Nah, dicek dulu dia mau meninggalin kita itu karena apa kan gitu. Kalau buru-buru gitu dia lagi nungguin pesawat gitu, kita lagi ngobrol-ngobrol di bandara gitu kan nggak bisa kita tahan-tahan ya kan. Nah, di situ baru kita mainkan, Kak, minta nomor handphonenya Kak ya. Save, langsung langsung ditelepon atau langsung diklik WA. Pastikan juga dia langsung nge-save nomor kita pokoknya. Gitu, teman-teman. Cara meyakinkannya. Oke, saya yang raise hand tadi ada 2 tapi bentar doang langsung turun. Tapi chat masih banyak nih di saya nih. Ini modelnya kita mau lanjut apa gimana nih? Saya cari mitra masih belum. Mudah, giliran punya mitra pada loyo. Rasanya berjuang sendiri saya di posisi subagen. Gimana ya coach tipsnya biar mudah cari mitra? Nah ini tipsnya ini udah yang tadi kita bahas aja nih Bu. Nggak ada cara lain Bu. Ibu punya mitra. Nah berarti kan karena kita menjadi mitra yang profesional, pebisnis yang profesional, ketika ada mitra, berarti ibu udah tahu belum cara membina tim seperti apa? Ibu udah pelajari belum apa yang membuat mereka bertahan di SR12? Ibu udah tahu belum ketika dia loyonya kenapa? Nah, ini kalau kalau kata offline nih kita bisa tanya jawab lebih dalam nih. Ini offline-nya kan dia loyonya kenapa? Iya, ternyata kan kita kadang sebagai leader tim nggak belanja kerjaan kita cuma apa? Posting-posting informasi aja, posting produk knowledge, posting informasi training. Mitra akhirnya nggak belanja-belanja juga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ibu harus identifikasi apa masalahnya. Balik juga tadi tuh ke masalah tadi. Di dalam membina tim pakai rumus tadi juga masalah solusi. Apa masalah dia? Oh, ternyata dia nggak belanja-belanja karena dia bingung. Produk dia yang sekarang itu masih banyak. Dia nggak mungkin lagi belanja. Oh, berarti dia nggak ngerti cara memasarkan produk ini. Nah, ibu tanya, ajarilah dia gimana cara promosi, gimana cara bikin status yang bagus. Ajak dia
ketemu dengan calon-calon mitra dia atau database dia tadi. Kan mungkin saja jadi dia nggak percaya diri buat tawarin. Atau dia nggak belanja lagi karena emang modalnya kepake kemarin. Anaknya sakit, modal kepake, akhirnya nggak mau lagi repeat order. Nah, nggak bisa kan orang yang modalnya kepake, tiba-tiba obatnya adalah dengan ibu kasih dia apa? Motivasi setiap pagi. Nggak bisa, nggak mempan, Bu. Nah, ibu harus tanya tuh, mau gimana cara supaya dia punya modal. Dari suami, oh ternyata suami nggak ada juga. Ya udah, sementok-mentoknya berarti kalau ibu percaya sama dia, mamanya, ya udah, kamu bawa aja ini barang, nanti kalau laku, kamu langsung balikin ke saya. Kita hitung. Nah, tapi kalau kurang-kurang lah, ternyata udah berulang gitu ya. Sementara ibu butuh cash flow juga, butuh perputaran juga, ya bisa aja. Ya udah kak, nggak apa-apa. Justru karena nggak ada modal itulah. Tadi S12 ada sistem dropship, sistem marketer. Ibu udah promosinya terus. Nanti kalau udah closing, jadi jangan berhenti closingnya karena nggak ada modal kan gitu. Nah itu kurang lebih seperti itulah. Untuk supaya teman-teman bisa apa? Bisa menangani tim-tim yang loyo tadi. Nah ini masih banyak pertanyaan. Gimana cara meyakinkan? Mudah-mudahan udah kejawab semua ya. Thanks Pak. Di mana bisa di-download nih apa nih maksudnya nih? Oh filmnya. Cara download film gimana ya dulu ya? Ibu tanya aja di Google. Download nonton film Pursuit of Happiness. Cari di Google itu udah banyak pilihan-pilihan alternatifnya. Oke, materi nanti kita kasih materi. Kita selesai nanti 17 jurus, 12 jurusnya, ntar baru materi kita kasih. Saya malu hati promosi karena orangnya saya kenal dan mereka kenal saya. Terus itu saya berani promosi. Ya nggak apa-apa, ibu nggak promosi ke teman-teman dulu, tapi ke orang yang tidak dikenal ya boleh juga. Cuma kan potensi untuk orang yang baru dikenal gimana sih Bu? Gimana? Kan nggak mungkin juga dia mau tertarik sama ibu. Mau nggak mau kan tetap ibu kenalan dulu. Jadi ibaratnya bukan ke orang yang tidak dikenal, tapi ibu lebih prefer jualannya itu ke teman-teman, ke apa? Ke referensi-referensi, bukan ke keluarga gitu ya, atau ke teman dekat, tapi ke teman organisasi, ke lingkungan, ke jatuhnya ke lingkungan kan atau ke organisasi ya kan, masuk ke PKK-PKK, masuk ke instansi-instansi. Nah, untuk masuk itu kan tetap harus kenal. Kenal dulu kira-kira permasalahan di komunitas ini, di organisasi ini apa, kerjasama sama mereka kan gitu. Nah, ini udah ada nih testimoni nih, Bu Humria. Bener Pak, yang diajarkan waktu saya jadi agen asuransi. 10 nama pasti ada yang tertarik ya, benar. Gak mungkin semuanya ini kan. Ya ini ada hukum Pareto juga kan. Dari 10 yang kita tawarkan 2 orang yang join insya Allah. 2 orang atau joinnya 50 tapi 2 orang yang jadi yang lanjut terus kan gitu. Jadi kalau mau punya 20 mitra berarti harus nawarkan ke 100 orang. Oke, udah jam 3.48. Kita cek lagi slide kita kali ya. Nah, apa selanjutnya? Nah, jurus yang keempat adalah kuasai cara mengundang tanpa menjual. Ini sebenarnya tadi kita udah spill juga ya, gimana cara mengundang itu tapi tanpa menjual. Mengundangnya dalam bentuk apa sebenarnya? Mengundang dalam diajak ke dia ke Zoom, diajak dia ke kantor, dia atau kita ketemu, nanti kita presentasi, kita jelasin, nanti ketemu di arisan, ketemu di sekolah waktu jemput anak. Nah, supaya dia mau nemuin kita, ngeluangin waktu buat kita. Nah, ini karena udah jam 4, kita karena dari awal kita nggak mau training ini cuman sekedar tahu, tapi kita mau bahas secara dalam gitu ya, gimana cara untuk teman-teman bisa growth bisnisnya, bisa growth omsetnya. Oke,
Jadi kita cukup tambah satu dulu aja, yaitu menambah database. Ih, ternyata banyak ya yang bilang tadi, Pak suaranya masih ke mute, Pak, masih ke mute. Ini aku mencet, wah. Iya, chat, Pak. Ya, chat saya masih di atas tadinya. Pastinya ya, Pak, tidak harus menunggu, paham betul untuk langsung promosi. Harus belajar terus. Yes, kuasai pengetahuan dan produk. Ya, kuasai yang dikuasain apa? Dari awal nih apa nih maksudnya dari awal nih? Oh, dari awal. Minta tolong share link daftar. Oke, share link daftar hadir Kak Cindy. Izin keluar coach. Oke, yaudah kita selesaikan aja di sini. Karena jazakumullah wa iyyakum jazakumullah. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, alhamdulillah bertambah jurus kita. Udah 3 jurus kita tuh. Ya nggak? Karena kita minimal ada 5 sesi nanti, 5 series. Mudah-mudahan nggak sampai 12 lah ya. Karena seru, saya senangnya baca pertanyaan-pertanyaan di kolom chat tadi. Ada 100 yang bertanya-bertanya tapi kita nggak jawab kan nggak seru juga. Nggak. Kita selesaiin 12 tapi nggak dalam kan nggak seru. Mending kita bedah satu-satu, tanya jawab. Nah, ya mudah-mudahan nggak hanya satu lah. Kalau besok nextnya bisa langsung 3 lah gitu ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, saya udah cek siapapun pebisnis SR12 yang sukses, besar omsetnya, profitnya besar, itu adalah pebisnis SR12 yang menjalankan SR12 ini secara apa? Secara itqon, secara profesional, bukan amatiran, bukan karena aji mumpung, bukan karena coba-coba. Jadi jalankan bisnis ini secara profesional. Apa turunannya? Yang pertama, untuk menjadi pebisnis sukses yang profesional tadi adalah temukan alasan terbesar, minimal ada 3 alasan terbesar join SR12 dengan berbagai macam istilahnya lah. Ada yang bilang big way, strong way, green way, hot button dan lain sebagainya. Atau yang kedua apa? Yang kedua adalah komitmen untuk menjadi profesional. Jadi komitmen tuh, jadi ini harus jangka panjang. Ini modelnya maraton bukan sprint. Jadi komitmen untuk tetap profesional. Apapun kondisinya ya posisikan teman-teman menjalankan bisnis ini profesional. Gimana tuh? Manajemen waktunya harus oke dalam menghandle, dalam melayani customer, melayani mitra, membina mitra terus profesional. Oh ada yang kurang, oh ternyata ada gangguan, lagi hamil, lagi sakit atau apa. Nah, gimana? Kalau orang sakit, kalau profesional gimana? Oh dia kan atau dia delegasiin, oh dia bagi waktunya, dia udah bentuk tim, namanya kan gitu. Terus yang ketiga tadi apa? Perbanyak database, bangun dan perluas daftar nama. Kata kuncinya apa? Nama sama dengan peluang. Semakin banyak daftar nama, semakin besar peluang. Tadi dengan tools, dengan berbagai PR-nya apa? Silakan teman-teman buat project 100, variabel-variabel, cara menghitung, cara menilai, menganalisa siapa yang paling potensial. Tadi udah kita bahas panjang lebar, cara ngomongnya, cara menjelaskannya. Kalau ternyata dia nggak respon, apa yang harus kita lakukan? Udah kita bahas semuanya. Mudah-mudahan ini dulu, 1, 2, 3 ini dulu aja praktekkan, udah pasti berhasil. Udah pasti ada efek. Karena itu udah sunnatullah begitu tuh. Teman-teman bergerak gak mungkin gak ada hasil tuh. Gak mungkin gak ada perubahan, pasti ada perubahan. Nah, tunggu jurus-jurus selanjutnya. Masih ada 9 jurus lagi yang akan kita bedah, kita elaborasi, kita kasih langkah-langkah praktisnya supaya ini work, supaya ini bisa dijalankan, workable, bisa dipraktekkan, applicable, sehingga dampak konkretnya terlihat di bisnis teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ridho ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ridho. Terima kasih Pak Ridho. Oke, teman-teman sesi hari ini benar-benar seru dan penuh insight ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ridho atas ilmunya yang luar biasa. Saya yakin setelah ini kita semua akan lebih semangat lagi untuk mempraktekkan 3 jurus ampuh tadi ya. Jangan lupa untuk langsung dicoba dan buktikan hasilnya ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin Bapak Ridho ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup, terima kasih Mbak Cindy. Terima Oke. kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di seri selanjutnya ya. Oke, siap. Baik, Masya Allah, luar biasa. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudah Zoom kita pada hari ini. Sukses terus dan sehat selalu untuk kita semua. Saya Cindy Oktaviani. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua jangan lupa diisi juga absennya ya. Oke, terima kasih Pak Ridho. Terima kasih teman-teman semuanya.
Akhirnya ketemu tablet 3-in-1 yang bisa jadi PC buat sketch, buat tablet, dan juga notebook. Cocok untuk produktivitas maupun kreativitas dengan keyboard yang jenius. Layarnya ini paper matte, sensasinya tuh kayak mengukir di atas kertas. Oke untuk kebutuhan entertainment. Dan menariknya semua ini bisa kita dapetin all-in-one, termasuk eksklusif dengan PC level WPS Office dan aplikasi GoPen secara free. Ini dia Huawei MatePad Pro 12.2 terbaru 2025. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin tablet Huawei yang akhir-akhir ini udah nemenin keseharian gue ya as content creator. Dari mulai nemenin untuk kebutuhan meeting online, nyusun script gitu ya, membalas email hingga editing short video. Kira-kira gimana sensasinya? Ya udah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ini dia box daripada Huawei MatePad Pro 12.2 terbaru. Kita bakal dapetin tablet yang tipis dengan desain stylish, suka sama warna mintnya nih ya. Lalu bakal dapetin jenis keyboard putih yang eksklusif, dan ini ada juga M Pencil yang koneksinya by Darling. Wih, paket lengkap nih, karenanya langsung bisa jadi ala-ala laptop gitu. By the way, gue tuh suka banget ya sama keyboard case-nya. Ini tuh saat membukanya cukup dengan satu tangan aja ya guys, jadi nggak perlu adjust lagi. Kalau kita perhatiin sih di bagian sini tuh kayak ada tempat naruh stylus yang tersembunyi. Nah, di sini ya. Jadi dia tuh nggak ganggu saat dalam keadaan terlipat maupun saat digunakan gitu ya. Akhirnya nggak khawatir lagi nyelip entah di mana nih ya. Dan kalaupun lagi digunain dalam mode standby ya tinggal titip sini aja. Tetap ada magnetnya. Nice. Masih terkesima sama keyboardnya sih ya, bisa langsung buka dengan satu tangan tanpa atur ina-inu gitu ya. Dan ini ada 2 tingkatan, tapi kita tuh masih bisa adjust tingkat kemiringannya nih. Bisa jadi kayak mode PC kayak gini, atau dibikin kayak sketchpad mode kayak gini juga ya bisa. Dan ini kalau digabung antara keyboard dan juga case-nya itu nggak sampai 1 kilo lah ya. Lebih ringan kenanya daripada iPad beserta Magic Keyboardnya. Saat ngetik pun ya udah nyaman full size gitu ya teman-teman. Bagian keyboardnya dilengkapi juga dengan touchpad juga nih, terbilangnya udah lengkap lah ya. Bahannya ternyata premium, ini walaupun putih gitu ya, ternyata doi itu nggak gampang ninggalin noda. Kecipratan air nempel noda tuh saat ngetik ya udah dibersihin kok. Love banget sih sama keyboardnya. Gue pikir kan kayak aduh keyboardnya putih nih, waduh bakal cepet kotor nih, ternyata doi itu kayak mudah aja untuk ngebersihinnya. Sensasi ngetiknya juga ya enak dengan 1,5 mm travel distance, sama kayak ngetik di laptop lah ya, rasanya empuk gitu ya, dan cukup full size dikenanya. Udah lebih oke lah daripada di iPad Pro yang 1 mm aja. Secara aksesorisnya ini udah support banget ya untuk kebutuhan produktivitas, tapi gimana sensasinya saat penggunaan? Buat gue as reviewer yang gak jauh-jauh daripada nyobain gadget baru, lalu menuangkannya dalam bentuk script gitu ya, sembari multitasking sambil validasi spek dan data lainnya, ini terbilangnya udah nyaman kok. Bisa buka 2 aplikasi sebelah-sebelahan, bisa juga dibuat floating windows gitu ya. Kemarin untuk kebutuhan editing short video juga ya udah nyaman. Transisinya, animasinya baik, dan sebagai info untuk render short video dengan format 4K itu ya nyantai aja. Ini editingnya menggunakan aplikasi CapCut gitu ya, dan semisal layar atau terasa kurang lega, tinggal colok ke monitor aja. Ya bisa lebih luas tuh jadinya. Untuk kebutuhan produksi konten ini gue approve. Paling gue sih berharapnya besok ada fitur AI kali ya yang berguna saat meeting gitu ya. Jadi ada fitur yang bisa untuk merekam sekaligus merangkum obrolan, itu bakal lebih asik tuh. Lalu gimana untuk kebutuhan si paling anak kantoran? Ini gue ngerti banget, pasti bersinggungan sama aplikasi Office kan. Nah, di Huawei MatePad Pro 12.2 terbaru ini udah bundling dengan PC level WPS Office secara free. Dokumen tipe yang bisa di sini tuh ya layaknya file dokumen lah ya, dari mulai PPT lah hingga Excel gitu ya. Buat display out dan ngeprint ya juga bisa nih. Atau bisa juga dipakai untuk kebutuhan meeting pakai Zoom gitu ya, ataupun kirim email, upload file ke Google Drive ya juga aman. Untuk kebutuhan ketik laporan, bikin file PPT untuk presentasi ke bos yang selalu revisi misalnya, itu ya bisa banget ya teman-teman untuk mengelola data di Excel sekalipun mengkonvert ke pivot table dan chart, itu udah support kok. Duh, jadi keinget zaman ngantor gak sih? Intinya tuh lebih simple ya. Huawei tuh kayak udah ngasih free, bisa langsung pakai, lumayan lebih hemat tuh. Kalau beli Microsoft Office kan misalnya itu ya kayak harus jajan lagi 1,6 jutaan gitu kan. Jadi ini udah lebih cuan. Nah, ngomong soal jajan, jadi keinget kalau di iPad tuh untuk dapetin layar matte kayak gini mesti ada kos tambahan lagi nih. Nah, di generasi terbaru Huawei MatePad Pro 12.2 ini kayak udah by default layarnya tuh paper matte gitu. Enaknya tuh nggak gampang kotor dan anti glare. By the way, layarnya tuh seluas 12,2 inch dengan tandem OLED paper matte ya. Secara visual ya udah enak dipandang, mau diajak kerja dalam ruangan maupun di outdoor gitu ya.
layarnya masih terbilang ya terang banget hingga 2000 nits. Sedangkan di iPad Pro 11 tuh kalau nggak salah di 1600 nits gitu. Nah, buat yang suka kerja di luar ruangan, cocok nih pakai yang lebih terang gitu ya. Layar ini udah punya sertifikasi AGS Low Magic 2.0 dan juga 3 sertifikasi dari TÜV Rheinland ya. Di iPad Pro 11 tuh belum ada nih. Nah, dengan layar tandem OLED paper matte ya ini tuh bila kebutuhannya untuk kebutuhan kayak bikin sketsa atau sekedar membuat catatan tangan, ini udah enak loh ya. Serasa kayak nulis di atas kertas gitu. Ukuran layarnya tuh luas banget, screen to body rasionya 92% gitu, dan bezelnya tipis. Ya kalau dijajarin sama iPad Pro 11, layar ini bakal rasa lebih luas ya teman-teman. Di mode drawing padnya ini juga nyaman rasanya, kayak posisi layar tuh kayak agak nanjak lagi, agak naik gitu ya. Dan ini kayak membuat kita tuh bikin sketsa tuh lebih santai. Dan ini menariknya saat nulis ataupun bikin sketsa itu nggak keganggu sama bagian keyboardnya nih. Kok bisa ya? Inovasi banget. Oh ya, ini pakai aplikasi bawaan yaitu Huawei Notes. Ternyata asik juga bikin catatan di sini. Kayak ada pilihan template-nya dan juga kertasnya gitu. Dan juga ada fitur AI handwriting enhancement ya. Dan kalau mau download template dan stiker-stiker lucu kayak gini juga tinggal ke resource center-nya aja. Banyak yang gratis. Pokoknya bisa banget lah dimacam-macamin. Oh ya, Huawei M Pencil itu udah generasi ketiga teman-teman. Jadi udah lebih baik lagi. Koneksinya tuh binary link jadi lebih stabil. Sekarang minim latency juga dan tekanannya tuh cukup kuat gitu ya. Kita bisa coba tes tulis di beberapa tumpukan kertas, masih bisa. Untuk kebutuhan gambar menggambar, Huawei juga kayak nyediain aplikasi khusus namanya tuh GoPen. Ini kayak buat newbie kayak gue yang nggak begitu paham gitu ya. Ini hitungan tuh simple banget UI-nya, tinggal pilih ukuran kanvasnya. Pilihan kuasnya juga ternyata sangat lengkap loh ya. Support 8K canvas dan ada banyak pilihan brushnya. Terlihat simple secara tampilannya, ternyata lengkap hitungannya. Dan lagi-lagi aplikasi bawaannya ini tuh gratis. Intinya tuh Huawei kayak ngasih kenyamanan secara aplikasi lah. Kita tinggal pakai baik untuk produktivitas maupun kreativitas gitu ya. Aplikasinya udah gratis. Untuk aktivitas penggunaan lainnya ada fitur live multitasking. Ini bisa juga buka 3 aplikasi secara sekaligus. Kalau untuk kapasitas baterai sendiri tuh sebenarnya udah gede, 10.100 mAh. Kalau untuk bagian speknya tuh Doi menggunakan Harmony OS ditemani dengan RAM 12GB dan juga ROM-nya tuh 512GB. Hai, ini sebagai gambaran aja misalkan dipakai untuk kebutuhan kayak Zoom meeting gitu ya, meeting online kurang lebih bakal kayak gini nih. Untuk penggunaan online meeting kayak aplikasi Zoom, Google Meet atau aplikasi Google lainnya kayak mungkin Google Drive, Gmail, YouTube, Instagram, semua tuh bisa di-download di Apps Gallery dan terbilang udah lancar kok pas digunain. Nah, untuk kebutuhan hiburan kayak nonton di Netflix nih ya, itu teman-teman tuh kayak mesti download Gbox dulu di Apps Gallery dan bisa diinstal Netflix-nya dari Gbox. Pokoknya sekarang tuh kayak udah dibuat lebih simple sih teman-teman, gue ngerasanya kayak tinggal download aja di Apps Gallery, kalau misalkan nggak ada langsung download aja di Gbox gitu ya. Dan semisal ada kendala dan perlu bantuan bisa hubungi kontak resmi Huawei aja. Nomornya gue taruh di sini deh. Oke, tadi cerita gue saat nyobain Huawei MatePad Pro 12,2 inch generasi terbaru 2025. Lagi-lagi nih gue dikejutkan buat di kelas harganya, Huawei itu kayak berani ngasih paket lengkap lah secara aksesorisnya, secara software pun ya udah bisa kalian gunain lah. Bakal resmi dijual tanggal 25 Juli 2025 dengan harga tuh 12,9 juta dan tentunya dengan beberapa benefit lainnya. Ini sih kenanya kayak udah paket lengkap dan gak perlu mikir lagi buat beli tambahan aksesoris lainnya ataupun aplikasi pendukung lainnya karena ya udah satu paket di pembelian. Nice, asik ya dapet tablet serasa laptop dengan keyboard yang jenius. Layar tandem OLED paper matte, displaynya juga benar-benar luas dan ngasih pengalaman yang berbeda. Layarnya juga terasa terang dan lebih nyaman juga. Ya intinya mau dipakai untuk mode kerja layaknya laptop dan kerja kantoran bisa, mau dipakai untuk kebutuhan mode drawing pad maupun untuk berkreasi juga bisa. Ataupun dipakai tablet untuk hiburan ya bisa banget. Ya intinya laptop itu bisa banget ya memenuhi kebutuhan dan juga cara kerja kalian. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Ikutan Sprite promo ekstra seger Vagansa. Dapetin hadiahnya.